Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Parawira. Saya akan menjelaskan bagian members atau about us dari website Blackpink yang kami buat. Yang pertama, pembukaan dan navigasi. Halaman ini bisa diakses melalui menu navigasi utama di bagian atas, yaitu Home, Member, Diskografi, dan Schedule. Navigasi ini bersifat konsisten di seluruh halaman, sehingga user tidak akan tersesat saat berpindah section. Ini merupakan penerapan prinsip konsistensi dalam UI UX design. Oke, di kode yang saya buat, saya menggunakan hyperlink. Jadi di setiap saya mengklik bagian navigasi, kami akan otomatis berpindah page dikarenakan fungsi yang kami buat untuk berpindahan menggunakan hyperlink. Oke, kedua, content hero atau profil group. Di bagian atas halaman ini kami menampilkan identitas grup, yaitu Blackpink debut pada tanggal 8 Agustus 2016 di bawah naungan YG Entertainment. Kami juga menjelaskan filosofi nama Blackpink bahwa warna pink biasanya identik dengan feminim dan manis. Tapi grup ini ingin menunjukkan bahwa cantik saja tidak cukup. Mereka juga punya bakat dan sisi black yang kuat. Grup ini debut dengan single album Square One, membawa konsep girl crush yang memadukan fashion high-end dengan musik hip-hop dan EDM. Untuk media yang kami tampilkan, kami menggunakan media yang berada di folder dari kode kami, yaitu seperti yang bisa kita lihat. Ini misal kita klik langsung ke medianya. Jadi kalau di sini kami tidak menggunakan iframe. Terus personal members, yaitu kartu members. Bagian paling penting di halaman ini adalah card atau grid 4 member yang kami desain agar setiap member punya informasi terstruktur, nomor urut, peran dalam grup, nama panggung, nama asli berserta tanggal lahir, brand ambassador, dan fun fact singkat. Saya akan sebutkan satu persatu. Yang pertama adalah Jisoo, lead vokalis member tertua, brand ambassador Global Dior. Terus yang kedua, Jennie, main rapper dikenal sebagai Human Channel karena jadi ambasador channel. Juga member pertama yang debut solo lewat lagu solo. Yang ketiga ada Rose, main vokalis kelahiran Selandia Baru atau Australia, ambasador Saint Laurent, dan Tiffany & Co. Dikenal dengan warna vokal yang unik dan kemampuan main alat musik. Terus ada Lisa, main dancer sekaligus lead rapper berasal dari Thailand, ambasador Celine dan Befregari. Oke, untuk medianya kami juga menggunakan media dari folder, jadi kami tidak menggunakan iframe. Jadi untuk kodenya ada di sebentar. Ini. Jadi kami menggunakan media langsung yang berada di folder. Oke, untuk selanjutnya call to action dan footer. Di bagian bawah ada dua tombol call to action, yaitu explore our discography dan view solo projects yang mengarahkan user langsung ke halaman diskografi. Ini kami desain agar user journey antar halaman terasa mengalir. Footer berisi link, link shop, term, dan privasi serta copyright halaman. Jadi ketika kita klik explore our discography, ini akan langsung menuju ke halaman diskografi. Terus kelima, penjelasan teknis implementasi. Dari sisi teknis, halaman ini dibangun dengan HTML, semantik, teks seperti header, section, artikel, dan footer. Bukan sekedar div, semua supaya struktur dokumen lebih jelas dan lebih baik untuk aksesibilitas serta SEO.
Keempat, kartu member kami tulis sebagai elemen artikel, kelas, personal card yang berulang, sehingga stylingnya konsisten karena diatur lewat satu kelas CSS yang sama. Untuk layout, kami menggunakan CSS Flexbox, bukan grid, dengan display flex direction, column. Di mobile lalu kami balik jadi flex direction row. Di desktop lewat media query, media min width. Jadi di HP, card foto dan teks member tersusun vertikal ke bawah, sedangkan di layar besar foto ada di kiri dan di teks kanan. Secara horizontal, ini teks responsive design dengan mobile first approach. Kami juga pakai CSS variable seperti header, height, dan transition phase yang didefinisikan di root. Supaya kalau ingin ubah warna atau ukuran header, cukup ubah satu variabel saja tanpa harus edit banyak baris kode. Untuk gambar member, kami tambahkan atribut on error style display di setiap tag image. Jadi kalau ada foto yang gagal dimuat, gambar akan otomatis disembunyikan, alih-alih menampilkan icon broken image. Ini bentuk graceful error landing di sisi HTML. Menu navigasi hamburger di kiri atas juga menggunakan JavaScript IIVE, immediately invoke function expression, yang menambahkan dan menghapus kelas isOpen pada elemen overlay saat tombol diklik, sehingga panel menu bisa muncul dan hilang dengan elemen transisi CSS tanpa reload halaman. Itu tadi penjelasan bagian member. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Felicia Elita Queen untuk bagian diskografi. Terima kasih kepada Muhammad Bagus Prawira. Perkenalkan, nama saya Felicia Elita Queen dan saya akan menjelaskan bagian diskografi. Untuk halaman diskografi ini kami desain dengan sistem sub navigation atau tab. Dia itu terdiri dari grup album, solo release, collaboration, dan Japanese release. Pendekatan ini kami pilih supaya user tidak perlu scroll panjang-panjang untuk cari album tertentu lah gitu. Mereka tinggal pilih atau klik kategori yang diinginkan. Jadi lebih efisien dan navigasinya jelas. Kemudian untuk grup album, di tab pertama, grup album ini kami tampilkan 3 rilisan utama secara kronologi yang terbalik. Maksudnya terbalik ini dia Born Pink 16 September 2022. Jadi kami dahulukan yang terbaru dulu dengan studio album kedua dengan title track Pink Venom berisi 8 lagu. Kemudian ada di album yang rilisnya 2 Oktober 2020, studio album ke-1 yang title tracknya How You Like That. Kemudian yang terakhir itu Kill This Love dengan 5 April 2019. Terus ada title tracknya Kill This Love. Jadi setiap card album menampilkan cover, judul, tanggal rilis, tipe rilisan, lalu tracklist singkat, serta tombol stream now dan buy physical album. Ini kami desain supaya user langsung bisa action, bukan cuman baca informasi pasif. Kita coba dulu klik yang bagian apa? Stream now dan physical. Nah, kalau dipencet stream now, dia akan menyambung atau hyperlink, menggunakan hyperlink ke Spotify. Kemudian untuk buy physical album, saya gunakan hyperlink ke official store-nya dari Blackpink. Kemudian yang ketiga itu solo release. Tab kedua adalah solo release, menampilkan karya solo masing-masing member. Diurutkan dari yang terbaru, ada Jennie, Lisa, Jisoo, Rose, Jisoo, Lisa, Rose, dan Jennie. Bisa dilihat di sini. Misalnya Jennie Ruby ini ada lagu apa-apa aja, terus Stream Now dan Buy Physical Album. Itu semua saya ulang lagi sampai mereka udah selesai gitu, ada solo release apa aja. Nah, dari sisi desain, layoutnya grid card dengan gambar cover di sisi kiri dan detail teks di kanan konsisten dengan tab grup album supaya user merasa familiar walau berpindah kategori. Kemudian untuk yang collaboration, tab ketiga menampilkan kolaborasi member dengan artis internasional. Di sini tuh ada
apa tuh Born Again, New Woman, Ice Cream, Bet You Wanna, and Sour Candy. Di sini kami tambahkan informasi nama artis kolaboratornya sebagai elemen tambahan pada card karena datanya butuh atribusi lebih dari sekedar judul. Kemudian yang terakhir itu ada Japanese release, tab terakhir khususnya album yang versi bahasa Jepang. Di sini ada Blackpink, lalu ada Blackpink in Your Area, lalu ada Kill This Love, dan Re Blackpink. Ini menunjukkan bagaimana kami mengorganisir data yang volumenya besar ke dalam kategori yang jelas tanpa membuat satu halaman jadi terlalu panjang dan membingungkan. Kemudian saya akan membahas teknik implementasinya di VS Code. Nah, untuk teknisnya saya buka yang bagian file group HTML ini. Untuk yang di baris 12 itu saya menggunakan header class, site header, terus untuk ini juga saya menggunakan href, class index nav ini. Kemudian untuk yang lainnya saya gunakan juga di ahref group HTML. Kemudian menggunakan nav class tab nav, ini sangat penting, dan juga ada ahref group HTML dan lain-lain. Nah, yang bagian musik diskografi ini saya menggunakan iframe dan juga media. Contohnya pada saat Japanese release misalnya, ini kan ada gambar Blackpink. Nah, itu sebenarnya saya sudah menyediakan media yang sudah kami download dan kami gantilah namanya supaya dipersingkat dan lebih mudah diketahui kami dalam pengodingannya. Nah, kemudian juga untuk yang bagian Stream Now dan By Physical Album itu kami menggunakan iframe yang tadi saya jelaskan menggunakan hyperlink dengan menyalin link dari Spotify dan shopnya official Blackpink. Itu tadi seluruh dari isi diskografi. Selanjutnya bagian schedule akan dijelaskan oleh Naifa. Terima kasih Felicia Anita Queen. Saya Naifa Mauliza Rita Putri akan menjelaskan bagian schedule yaitu jadwal tour Born Pink 2027. Nah, di sini pertama ada fitur countdown timer, yaitu fitur utama di halaman ini adalah live countdown timer yang menghitung mundur performa berikutnya di daerah Tokyo, Jepang, dengan format ada days, course, miss, dan second. Itu artinya berarti ada hari, jam, tanggal, menit. Lalu implementasinya ini ada fungsi JavaScript dengan fungsi set interval yang mengupdate setiap 1 detik berdasarkan selisih angka waktu tampilan berdasarkan yaitu 14 Mei 2027. Fitur ini kami pilih dari target tanggal yaitu dengan real time dan interaktif, bukan sekedar halaman statis. Lalu yang kedua ada jadwal tour. Di bawah punten itu ada list upcoming dates yang menampilkan 4 jadwal konser yang dimana bisa dilihat ada sold out, pre-sale, lalu ada registration, dan on sale now. Nah, di situ ada 4 bagian tempat yang masih tersedia, yaitu di Tokyo, Jepang. Terus di Solo masih sama, ada Tokyo, Jepang pada tanggal 15 Maret. Lalu ada pre-sale aktif di 2 April, yaitu di Seoul World Cup Stadium, berarti ada di South Korea. Terus ada yang terakhir ada registrasi yang berarti bisa
National School and Arts. Nah, di situ kami menambahkan Do Ticket Now itu untuk perbagian tiketnya agar beli mudah mendaftar tiket tersebut. Lalu ada tur registrasi. Nah, di mana link itu akan dibuatkan khusus untuk registrasi mungkin dari email namanya agar mempermudah para admin mengerjakan registrasi tersebut dan pembayarannya. Selanjutnya ada penjelasan teknik implementasinya. Saya akan membuka VS Code. Nah, di atas sini, di sini saya kasih judul itu tentang work tool schedule ini untuk mempermudah kita atau Blink dari penamaannya. Lalu di sini ada nama work tool-nya. Agar tahu posisi ini ada home, members, dan diskografi itu saling terhubung. Lalu ada header brandnya yaitu Blackpink. Di situ lalu kita ini panel title ini yang ini untuk ada bagian apa yaitu Pink World Tour 2027. Lalu di sini ada indeksnya untuk bagian terhubung antara homepage, member, diskografi, dan schedule. Lalu di sini ada section countdown yaitu yang dimana bagian timer ini dari sini sampai bawah. Lalu ada bagian konser update di bagian ini dari sini sampai bawah sini. Nah, untuk ini bagian section registrasi yang bagian ini, kalau jika Blink mencet dia akan muncul pemberitahuan untuk mengisi teks field tersebut. Lalu ada di bagian bawah ini hak cipta dari kami sendiri agar bisa tahu ini milik kami gitu. Ini untuk sama juga di button navigasi yang untuk bagian ini. Nah, ini JavaScript ini untuk di bagian sini. Blackpink kami mulai dari members, diskografi, hingga schedule. Terima kasih sudah menyimak presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.